Halo Tribuners semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Rutna Talusyani, tentunya masih dalam program spesialnya Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Ruang Inspirasi. Nah Tribuners semuanya, sesuai dengan nama programnya Ruang Inspirasi, selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya kece, keren, dan juga pastinya menginspirasi juga. Nah di samping saya ini sudah ada Bapak Edi Winarno, selaku Rektor dari Universitas Tikubang, atau yang mungkin kalau di Semarang dan sekitarnya mengenal Unisbang ya Pak ya. Betul. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Boleh Bapak mungkin menyapa teman-teman Tribuners dulu Bapak? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, untuk para Tribuners ya yang ada di layar digital. Oke, siap Bapak. Nah, sebagai informasi juga ini untuk teman-teman Tribuners semuanya, Pak Edi ini menjabat selaku Rektor Unisbang untuk periode tahun 2021 hingga 2025 ya Pak ya, betul J? Ya. Dan baru dilantik pada bulan Oktober 2021 lalu J Pak? Iya. Betul. Ya. Oke, nah mungkin nanti ini untuk supaya lebih nyantai, kita boleh Pak ngobrol-ngobrolnya lepas masker J Pak? Iya. Boleh. Oke, nah ini sudah kita menerapkan protokol juga, Tribuner semuanya sudah vaksin juga pastinya ya Pak ya? Iya. Jadi insya Allah aman. Oke, Bapak kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait dengan mungkin masa lalu Bapak di dunia pendidikan seperti apa sebelum berkecimpung di Unisbang sendiri juga Pak. Nah mungkin untuk pertamanya sendiri nih Pak, sebelum menjadi pengajar atau mungkin berkecimpung di dunia pendidikan sendiri, sebelumnya itu sempat kerja di mana mungkin Pak, pengalamannya sebelum di Unisbang sendiri Pak? Iya. Jadi ada beberapa hal yang pernah saya lakukan ya, baik itu saat ketika kuliah dan juga setelah lulus, karena kebetulan juga salah satunya ketika sekolah dan kuliah saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kewirausahaan, meskipun tidak dalam skop atau area yang besar, tapi minimal itu bisa melatih kita sampai hari ini. Ada beberapa kegiatan yang itu cikal bakalnya dari awal ketika saya belajar. Nah, setelah lulus, memang sebelum jadi dosen, saya sempat bekerja di PMA ya, perusahaan asing, kurang lebih 1,5 tahun, dan di situ banyak bergelut di bidang ekspor impor. Ekspor impor ya, tapi jauh ya dari dunia pendidikan. Iya, betul. Nah, baru setelah itu karena punya keinginan jadi pendidik dan punya motivasi ke sana, akhirnya saya memilih untuk melamar jadi dosen saat itu. Tahun 2003. Tahun 2003 ya Pak ya? Dan diangkat 2004 di Unisbang. Awal mulanya karir di Unisbang sendiri berarti mulai dari tahun 2003 tadi ya Pak ya? Iya, 2003 saya diterima dasar dari seleksi ya. Kemudian saya masuk sebagai dosen waktu itu di kampus yang ada di Pemuda sini. Kemudian saya mencoba untuk secara inisiatif pribadi, saya harus mengimprove kompetensi gitu ya. 2007 saya ambil beasiswa S2. Ya, S2, dan kampus juga setuju sampai 2009. Ngajar lagi cuma 2 tahun, saya ambil lagi S3. Karena saya punya keinginan, memang dosen kan juga harus sampai S3, bahkan sampai ke profesor. Betul. Itu yang jadi motivasi saya ketika saya harus, ya dosen ya harus seperti itu gitu ya. Berkiprah, melaksanakan tridharma, sekaligus tadi mengimprove kompetensi, kemampuan, skill yang terkait dengan keilmuan kita di program studi seperti itu. Berarti ini kalau dari ceritanya Pak Edi sendiri nih, tadi sudah beda haluan gitu ya Pak ya? Awalnya tadi di kewirausahaan, ekspor impor, kemudian mungkin ada kecintaan juga di dunia pendidikan, akhirnya beralih tadi mendaftar awalnya jadi dosen di Unisbang ya Pak ya? Iya, betul. Nah mungkin yang memotivasi dari Pak Edi sendiri nih Pak, dari yang tadi mungkin awalnya pekerjaannya sempat berkecimpung di dunia kewirausahaan tadi sendiri, akhirnya sekarang bergeser ke menjadi pengajar atau pendidik di Unisbang ini seperti apa Pak? Ya, sebenarnya belum bergeser ya, karena saya juga selain sekarang menjadi dosen dan juga rektor di Unisbang, saya juga beberapa melakukan kegiatan kecil-kecilan ya, bisnis. Masih jalan bareng ya Pak jalan bareng, ada di perumahan dan kafling ya, atau properti, dan juga beberapa kegiatan yang sudah pernah saya lakukan sejak saya jadi dosen juga. Jadi banyak hal yang menurut saya tidak hanya satu fokus ya di bidang pekerjaan kita, tapi juga kalau ada waktu bahkan sampai malam pun kita bisa ekspansi ke beberapa kegiatan yang saya kira itu lumayan ya untuk menambah perbendaharaan keuangan keluarga
salah satunya juga dari kegiatan. Kalau kita mungkin mengandalkan dari pendapatan mungkin dari dosen ya siapapun tahu ya kan pasti juga belum maksimal sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau kita juga bisa tadi mempraktekkan terkait dengan entrepreneurship ya di lapangan langsung dan juga sekaligus memberikan ini motivasi ke mahasiswa juga di tempat kami ya, dan itu juga tadi kalau kita memberikan materi kuliah ditambahi dengan motivasi itu nampaknya mereka juga tergugah, diberikan oleh kita contoh-contoh seperti itu dan kita kasih clue-clue, mereka nampaknya juga merasa terbantu dan bisa untuk meniru seperti itu Mbak. Oke, istilahnya belajar di Unisbank tidak hanya materinya aja ya Pak ya, tapi ada prakteknya tadi juga. Betul. Oke, apalagi tadi mungkin sejalan juga dengan yang sudah terdahulu tadi dipelajari Bapak juga ya Pak ya. Iya. Oke, nah mungkin kalau dari Pak Edi sendiri juga tantangannya apa Pak? Kalau menurut Bapak di era sekarang ini untuk para pendidik atau pengajar tuh tantangannya apa Pak? Iya. Kalau saat ini memang ya dari kebijakan dari pemerintah juga, artinya kan ini ya pendidikan di Indonesia ini kan dianggap masih belum maksimal ya. Kalau kita coba compare dengan negara-negara yang maju, kita ini di tataran untuk HDI atau Human Development Index-nya kita masih di angka sekitar 7, nah itu artinya kita masih dalam kategorisasi negara yang belum maju atau masih sedang bertumbuh atau berkembang. Nah tentunya ini juga PR dari kementerian, dari mungkin dari negara juga ya untuk bagaimana meningkatkan salah satunya melalui pendidikan tinggi ya yang ada juga di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi yang intinya adalah bagaimana nanti menciptakan ya menghasilkan lulusan-lulusan terbaik dari kampus yang ada di Indonesia yang kurang lebih sekitar 4.480 perguruan tinggi di Indonesia. Yang itu harapannya itu bisa tadi menghasilkan SDM yang berkualitas sehingga IPM atau HDI-nya itu bisa di atas 8. Itu setara dengan negara-negara yang ada di Eropa sana. Nah ini yang mungkin tantangan dari kementerian mungkin ya resources terutama dari human-nya atau manusianya yang kalau kita coba compare dengan negara-negara seperti di Asia Tenggara aja lah, Singapura, Malaysia atau bahkan sekarang Vietnam itu sudah mengungguli kita. Nah, kalau kita lihat dari pendidikannya, nah ini mungkin dari Mas Menteri sekarang yang sedang mencoba untuk tadi dengan berbagai macam acara pembinaan di kurikulum, bahkan kemarin kita dengar kurikulum prototype. Ya, kalau di perguruan tinggi ada kurikulum MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini nampaknya juga semua mengarah ke sana. Dengan pengalaman-pengalaman dari para stakeholder yang ada di kementerian, insya Allah lah kita yakin salah satunya Unisbank yang sekarang sedang mengusung tagline baru ya, Digital Youth Entrepreneurial University, kita pun juga sedang mengembangkan ke arah sana. Didasari dengan tadi MBKM dan kegiatan-kegiatan yang semakin banyak kita ikuti, baik dari pemerintah, ya, dari institusi luar negeri juga, secara kerjasama, dan hal-hal lain yang kita anggap, ya ini saatnya kita mau mencoba untuk tadi mengikuti standar pendidikan tinggi di internasional. Seperti itu Mbak, kira-kira. Oke Pak. Nah, tantangannya sendiri kan seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Edi ya Pak ya. Nah, kalau Pak Edi sendiri melihat nih, apa sih Pak yang harus dilakukan istilahnya para pendidik juga yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk mengatasi tantangan tersebut Pak? Ya, jadi butuh effort, butuh usaha yang luar biasa. Karena kebetulan saya juga pernah ada di posisi wakil rektor bidang akademik atau R1. Jadi untuk mengimprove performa dosen ya, dan juga tenaga pendidik itu tidak mudah Mbak saat ini. Jadi disibukkan untuk kegiatan-kegiatan tridharma, tapi juga harus punya kompetensi untuk mendidik anak didik kita supaya bisa menghasilkan luaran yang memang oke. Dan sekarang juga ditambahi lagi, mungkin kalau kita bilang bukan beban ya, tapi tanggung jawab ya dari pemerintah untuk memenuhi standarisasi BKD atau Serdos. Itu juga dosen-dosen nampaknya satu itu banyak yang kewalahan, ya. Dua mungkin faktor usia, faktor U ya. Yang ketiga memang mungkin budaya yang belum bisa move on dari kebijakan kementerian yang dulu dan yang sekarang itu nampaknya membebani. Bahkan mungkin di kampus kami pun juga ada beberapa yang belum bisa mengikuti prosedur aturan dari negara
yang akibatnya ya pasti itu akan nanti berimbas ke sertifikasi dosen ya, dan juga ini kepentingan dari perguruan tinggi pun akan terganggu juga. Karena standarisasi kan ada di akreditasi, ada di BAN atau BAN PT, ya Prokdi, kemudian perguruan tinggi itu kan ada standarnya, ada unggul, baik sekali, dan baik gitu ya. Sekarang itu nampaknya salah satu support utama adalah dari dosen. Ya, betul Pak. Nah, kalau dosen sendiri tidak bisa mengikuti ketentuan yang ada untuk naik jabatan ini misalnya fungsional ya, dari tenaga pengajar, naik ke asisten ahli, ke lektor kepala, bahkan guru besar. Nah, ini yang akan nanti mengurangi poin-poin dari kampus itu, sehingga di tingkat pemeringkatan perguruan tinggi, baik itu skalanya adalah Indonesia dan juga regional dan juga internasional, dan juga akreditasi itu akan melemahkan. Melemahkan, dan akibatnya itu tadi akan berimplikasi ke mutu, kualitas, dan ujung-ujungnya adalah tadi performa lembaga, dan pasti akan menurun. Dan itu yang sangat tidak diharapkan. Kami ingin mencoba untuk lebih baik, Mbak. Kalau dari Unisbank kita ingin mungkin mengembalikan dulu ya masa kejayaan Akubang kami di tahun 80-90-an. Kira-kira seperti itu. Oke. Berarti istilahnya untuk memecahkanlah istilahnya tantangannya sehiri, ini semua elemen harus sama-sama bergerak ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik dari dosennya tadi sendiri, akhirnya nanti berimbasnya juga untuk mahasiswanya. Betul. Sehingga lebih baik lagi. Oke, nah ini tadi sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan Unisbank sendiri Pak, baik. Ya kan? Nah, mungkin kalau Pak Edi sendiri ada pengalaman-kah Pak selama masa sekolah dulu yang unik, cerita-cerita unik yang mungkin bisa di-share, dibagikan kepada Tribuner semuanya Pak? Baik, jadi saya itu anak orang tidak punya. Nah, itu kuncinya. bukan itu mungkin ya nasib ya. Jadi ketika saya itu lahir dalam kondisi yang mungkin keluarga yang kurang beruntung gitu ya, dan saya ditinggalkan oleh ayah itu ketika saya masih kelas 3 SD. Ya, jadi hanya satu orang ibu yang istilahnya membiayai saya, dan saya dipaksa paling tidak ya harus tadi disiplin ya, belajar untuk tertib gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa ngajeni orang tua, ya sopan santun ya. Dan tadi yang paling utama adalah disiplin tadi ya. Bangun pagi ya sebelum subuh ya, sorenya ngaji dan seterusnya. Itu yang jadi sampai sekarang itu saya rasa orang tua itu sangat berperan penting bagi saya untuk bisa sampai sekarang ini seperti itu. Dan banyak hal ketika saya itu dari kecil seperti itu, kemudian saya juga punya kemauan yang luar biasa. Ketika saya SD, saya tuh tiap ujian saya tuh merasa saya harus ranking 1. Dan alhamdulillah sejak SD sampai kelas 6 SD itu semua setiap dulu semester ya, itu semester, betul. Ranking 1 terus lah alhamdulillah. Sampai SMP pun juga saya 3 tahun ranking 1 terus ya, NEM-nya tertinggi juga, dan akhirnya saya masuk ke sini Mbak, sekolah di Semarang ya, di STEMBA, di STM Pembangunan. Dan saya laju 4 tahun dari Salatiga rumah saya ke Sempang 5, dan alhamdulillah 4 tahun itu tidak pernah terlambat. Waduh, meskipun harus berangkat dari pagi jam 5 kurang seperempat, jalan kaki 2 kilo sampai ke halte bus. Kalau Senen itu kita, kalau orang Jawa bilang gandul bis ya. Nah, itu sungguh luar biasa pengalaman ketika saya dulu kecil. Ya, dan itu mungkin sekarang mungkin jadi pembelajaran bagi saya, bahwa untuk menapaki hidup itu memang ya harus seperti itu ya. Harus disiplin, tertib, kerja keras ya. Ya, dan tidak pantang menyerah. Dan itu pun juga saya praktekkan ketika dalam istilahnya berbisnis ya, kecil-kecilan gitu. Saya mulai bisnis itu tanpa modal istilahnya, ada di konten saya di YouTube saya. Nah, itu mulai awalnya ketika saya pengen punya uang banyak ya, tapi nggak punya modal itu bagaimana? Karena kalau ngandelin gaji dosen kan saya kira kita tahu lah, kerja ini sak dus, gaji ini sak sen. Nah, itu kan dosen. Nah, itu yang jadi semangat saya. Ini kayaknya saya baca-baca buku ya, ada mungkin saya sebut ya, ada dari Jaya Setiabudi, dari Bob Sadino, ya, dari banyaklah Purdi E. Chandra yang punya film agama itu. Itu saya baca, saya telaah, dan saya praktekkan. Nah, alhamdulillah ilmu ngawurnya dapat. Ya, dan itu
ketika saya, wah ini kayaknya saya punya feel. Kalau nggak pernah saya coba, saya nggak pernah mungkin tahu hasilnya. Ketika saya coba, pernah saya beli, saya cerita ya, tanah itu harganya 1,2 miliar. Saya hanya punya uang 50 juta. Saya baca dari buku, carilah penjual yang mau seperti itu. Nah, akhirnya saya coba cari itu dan dapat. Saya menjanjikan membayar dalam waktu 6 bulan saya lunasi. Nah, 4 bulan misalnya saya kapling, saya jual, ya saya sebar sampai ke ATM gitu ya. Alhamdulillah 4 bulan laku dan saya bisa bayar 1,2 M, sisanya masuk untuk modal saya berikutnya. Itu pengalaman saya yang saya anggap luar biasa. Keren, Pak. Ya, meskipun tidak banyak ya, tapi ya paling tidak ini saya bisa mencontohkan ke nanti ke anak saya gitu ya. Ini dulu ayahmu tuh seperti itu juga. Tadi ya bukan gambling, tapi tadi katakanlah itu belajar entrepreneurship tadi. Iya, betul, entrepreneurship. Ya, dan itu kalau tidak pernah mencoba, maka tidak akan pernah tahu hasilnya. Itu yang selalu saya tanamkan ke anak-anak juga di kampus ya. Dan saya bilang tidak ada yang tidak bisa. Betul. Kalau kita tidak pernah mau mengusahakan dan mengupayakannya. Itu prinsip saya, Mbak. Itu ya, Pak ya. Oke, nah ini sangat menginspirasi banget Tribuners. Tadi mulai dari awal pendidikan sendiri, berarti waktu SD sampai SMP di Salatiga ya, Pak ya? Iya, Salatiga. Terus tadi perjuangan juga waktu SMA-nya ya, Pak ya, di STM Pembangunan ya, sini. STM, dari ngelaju ya, Pak ya, setiap hari dari Salatiga ke Ungaran, Salatiga ke Semarang. Betul. Itu lumayan juga, Pak, satu jaman ya, Pak ya? Lebih ya, Pak, malah bahkan ya Pak, 1 jam lebih. Berangkatnya ya, Pak, jam 5 kurang seperempat, kita masuk jam 7. Nah, itu 2 jam lah saya di jalan. Jadi perjuangannya itu memang istilah ada pepatah yang bilang kalau hasil itu tidak mengkhianati usaha, itu benar ya Pak ya? Kalau misalkan mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan ya. Karena maksudnya semuanya memang butuh perjuangan, semuanya harus berani dicoba juga. Tadi mungkin cerita dari Pak Edi juga yang berkecimpung di traveling tadi Pak, punya usaha itu juga kalau misalkan nggak dicoba nggak akan tahu ya Pak. Betul, ya. Pak ternyata bisa sukses di situ ya Pak ya. Iya, betul. Oke, dan memang sekarang ini kalau misalkan di era sekarang ini penting juga kalau misalkan kecil-kecilan misalnya punya usaha gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Itu pun yang maaf saya tambahkan yang kita minta di kampus kami kan sekarang kita pakai tagline baru nih, Digital Youth Entrepreneurial University. Itu pun juga kita masukkan dalam kurikulum ya, dan anak-anak atau mahasiswa juga kita harapkan ya dari situ sudah mulai tumbuh semangat kewirausahaan, belajar untuk menjadi entrepreneur, ya, dan ya meskipun mungkin caranya atau modalnya nggak banyak, tapi paling tidak selama kuliah kami menanamkan ke mereka itu semangat ke sana. Mudah-mudahan setelah lulus itu bisa jadi wirausaha muda yang jadi startup ya, startupper yang mungkin nanti malah melebihi kemampuan dari para dosennya. Itu yang kami harapkan. Ini sedang bertumbuh, mudah-mudahan Unisbank bisa berkontribusi ke sana dan menjadi salah satu perguruan tinggi yang tidak hanya tagline tapi mampu mewujudkan tadi membantu semangat cita-cita anak muda ya untuk belajar menjadi pengusaha. Minimal membantu mensejahterakan keluarga, orang tua, dan ini ya tujuan akhir adalah negara ini bisa menjadi negara maju. Yang penting jangan pernah takut ya Pak untuk mencoba ya Pak ya. Coba dulu nggak apa-apa, yang penting adalah niatnya, ada usahanya untuk mau mencoba dulu. Gagal itu urusan kedua. Betul, yang penting udah pernah coba, ternyata kalau misalkan bisa ya alhamdulillah lanjut jalan ya Pak. Kalau gagal pun itu bisa jadi pembelajaran juga seperti itu. Nah Pak Edi sendiri mungkin kalau untuk di dunia pendidikan sendiri nih Pak, harapan ke depan mungkin dari Pak Edi seperti apa Pak? Ya kalau secara pendidikan ya ini memang nampaknya kalau saya bisa menganalisis ya, jadi dari beberapa kebijakan dari kementerian ini memang sih banyak out of the box ya, cara berpikir dan cara memutuskan kebijakannya. Meskipun mungkin dari para akademisi juga banyak yang bertanya, ini Mas Menteri, Pak Dirjen, Pak Wikan ya, ada Pak Nizam, itu kok seperti ini gitu ya. Tapi mungkin dibalik itu juga karena mungkin kebelumtahuan kita ya, semangatnya seperti apa. Tapi harapannya begini, pendidikan kita yang lama, yang sampai kurang lebih berapa puluh tahun kita merdeka ini kan juga belum mampu untuk membaikkan negara ya. Minimal memajukan negara untuk bisa bersaing dengan negara-negara ya di Asia Tenggara lah. Kita masih cukup kalah dengan Malaysia, dengan Singapura, ya, bahkan dengan Vietnam yang baru bertumbuh kemarin. Nah, harapan saya pribadi pendidikan ini, karena saya juga punya anak yang sedang sekolah juga, itu nampaknya benar-benar harus ada semangat dari pemerintah ya, yang juga mengakomodir
semua stakeholder yang dimana pendidikan ini adalah milik semua masyarakat ya, masyarakat dari mulai PAUD sampai ke pendidikan S3 ya, itu namanya juga sedang ini oleh Mas Menteri, oleh Dirjen itu sedang diarahkan ke sana semua, dan mudah-mudahan dengan apa yang tadi saya bilang out of the box dari cara berpikir dari seorang Gojeker ya, Mas Menteri sekarang menjadi Menteri di Pendidikan. Bahkan hanya mungkin maaf nih, hanya cuma S2 tapi bisa memimpin di Menteri Pendidikan, tapi harapannya bukan seperti itu ya. Kita nanti bisa lebih tadi mewujudkan keinginan di semua unsur pendidikan ya, yang ujung keluaran goal atau outcome-nya adalah SDM kita yang lebih maju. Tadi kalau kita HDI kan atau IPM kan, indeks pembangunan manusianya itu bisa mencapai angka 8, dan itu kalau mencapai angka 8 berarti menikmati pembangunan dan hasil-hasilnya itu bisa dinikmati semua ya, smart city, kemudian semua terdigitalisasi, itu bisa lebih tadi bisa membentuk negara ini menjadi negara yang lebih baik dan negara maju. Saya kira itu Mbak Ruth. Harapannya seperti itu ya Pak ya, pastinya ya Pak. Semoga dengan SDM-nya semakin membaik juga, Indonesia juga semakin membaik pastinya ya Pak ya. Oke, nah dari Pak Edi mungkin ada pesan-pesan kah Pak untuk Tribuners ini, teman-teman yang mungkin pelajar dan mahasiswa Pak? Ya, sebelumnya mungkin saya mengapresiasi ya, jadi Tribun News ini kan salah satu portal digital yang mungkin banyak yang saya lihat sudah hampir mencapai 1 juta subscriber ya, atau follower ya. Mungkin ini satu portal digital yang nanti bisa membantu paling tidak memberikan informasi-informasi yang positif untuk masyarakat, khususnya anak-anak muda ya, anak-anak muda, kaum muda, kaum generasi ini ya, Z, generasi milenial juga, yang harapannya tadi bisa salah satu kontribusi Tribun News ini ya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda, oleh kita juga ya, bisa tadi sinergi dengan apa yang menjadi kebijakan negara juga, dan mudah-mudahan kalau saya boleh mendoakan ya, Tribun News semakin bertumbuh, semakin berkembang, mendapatkan subscriber yang banyak dari masyarakat, dan menjadi sekaligus idola dan juga ini sumber informasi terpercaya ya, untuk masyarakat, yang itu nanti juga tadi bisa membaikkan dari semua lini kehidupan yang ada di negara ini. Saya kira itu Mbak. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk doanya. Semoga juga untuk Unisbank sendiri semakin sukses pastinya ke depannya Pak. Terima kasih. Oke, dengan hadirnya Bapak juga menjadi rektor untuk periode 2025 semakin baik, semakin sukses. Bapak Jundi juga sukses dan diberikan kesehatan selalu ya Pak. Baru juga, dan seluruh Tribun News kru ya, atau tim, kami doakan yang sama. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, untuk seluruh pemirsa ya, Tribun News, di masa pandemi ini kita sedang mengalami banyak cobaan ya, banyak ujian, dan tentunya tetap semangat ya, tetap bekerja, tetap beraktivitas secara optimal, secara maksimal, agar imun kita juga naik ya, keluarga tetap sehat semua, tapi jangan lupa untuk tetap prokes, itu nomor 1. Nomor 1. Saya kira itu, terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Edi sudah berkenan untuk datang ke Tribun Jateng, terus main-main dan juga ngobrol-ngobrol di ruang inspirasi ya Bapak. Sama-sama. Semoga semakin sukses dan sehat selalu untuk Bapak. Oke. Amin, Dan terima kasih juga untuk Tribuners semuanya yang sudah menyaksikan ruang inspirasi kali ini bersama dengan Pak Edi. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.